Yang terhormat Dr. Samsul, Dr. Krisna, Pak Sriono, teman-teman dokter dan teman-teman BPPD, teman-teman admin, serta teman-teman sales yang saya banggakan dan saya cintai. Kesan dan pesan saya selama ini adalah isinya senang. Saya mendapatkan suatu anugerah ditempatkan di rumah sakit lapangan berkumpul dengan kalian. Sungguh luar biasa. Semuanya tidak terbayang bahwa kita mempunyai sesuatu kekuatan yang luar biasa di dalam menghadapi pandemi ini. Biar dari berbagai satuan yang saya bilang, darat, laut, udara, polisi, BPPD, dari pemerintah provinsi, dinas kesehatan, teman-teman relawan kita, dan yang lainnya. Ini adalah kekuatan kita yang luar biasa. Saya berani menyampaikan sesuatu selama ini di media massa adalah karena semuanya saya katakan adalah by data. Memang kita berbeda-beda. Saya kadang-kadang kok gini, tapi tujuan saya, niat saya adalah satu, pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit lapangan ini bisa berjalan dengan baik. Tidak ada kata lain selain itu aja. Makanya perbedaan itu selama 1 tahun saya memimpin di sini, ada hal-hal yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya, saudara-saudara saya semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tiada niatan seperti itu. Tapi tujuan saya adalah menyampaikan apa adanya. Saya menyampaikan varian Delta, menyampaikan varian baru. Tujuan saya adalah harapan saya ke pemimpin di daerah ini untuk lebih waspada lagi. Karena kita tahu varian Delta sungguh luar biasa. Tiada niatan lain. Bagaimana kewaspadaan ini yang harusnya kita tingkatkan. Sehingga apa? Tujuan saya bagaimana mortalitas yang ada di rumah sakit maupun di Jawa Timur ini tidak tinggi. Kalian tahu kemarin itu, di bulan Juni, kita serbuan ini sudah 2 kali. Desember, Januari, Februari, di Mei akhir, Juni dan Juli. Tapi di Juni, Juli sungguh luar biasa. Bagaimana kemampuan rumah sakit kita, rumah sakit rujukan kita, RSUD Dr. Sutomo, Rumah Sakit Ramlan, begitu tingginya mortalitas kita. Padahal kita juga punya jejaring rumah sakit lain yang kita bangun, kita serahkan ke Mercy. Supaya apa? Tahu tempat-tempat ICU, HCU yang kosong. Tetapi nggak bisa bergerak. Akhirnya kita menangani pasien-pasien kasus yang berat. Kita menerima kasus saturasi 60, hanya 1,5 jam di sini meninggal dunia. Itu adalah risiko kita. Kita biarkan mereka meninggal di tengah jalan. Sama kejadian sampai doa di sini, death on arrival di sini. Saya hanya mengingatkan teman-teman, sebelum kalian siap menghadapi itu, jangan lakukan penanganan. Siapkan diri kalian dulu. Setelah itu baru tangan. Kunci di lapangan ini adalah butuh perhatian dari kita semua. Butuh kerjasama yang luar biasa dari kita semuanya. Butuh ketulus ikhlasan kita. Saya marah, semuanya saya adalah create. Supaya apa? Supaya saya bisa, tugas pokokmu apa? Tugas pokokmu apa? Itu pertanyaan saya. Ya sudah, selesaikan tugas pokokmu sesuai dengan bagian masing-masing. Kalian akhirnya apa? Tugas pokok kalian masing-masing kalian selesaikan. Kita punya tupoksi. Bagian ini tupoksinya ini, bagian ini tupoksinya ini. Karena kita meminta supaya tupoksi masing-masing dikerjakan dengan baik. Alhamdulillah semuanya itu bisa kalian selesaikan. Harapan saya ke depan, setelah saya Dr. Samsul menjadi penanggung jawab rumah sakit lapangan, tolong juga diberikan
kesetiaan kalian kepada beliaunya dalam mengemban amanah sebagai penanggung jawab rumah sakit lapangan. Dan saya harapkan juga pandemi ini kita selesaikan dengan baik. Insya Allah, apabila tidak hanya fisik kita ikut, tetapi adalah kita juga tidak lupa sama Allah, tidak lupa sama Tuhan yang Maha Kuasa. Karena COVID juga makhluk ciptaan Allah. Terserah Allah, terserah Tuhan mau menghilangkan sekarang atau tidak, tergantung daripada kekuatan doa kita semuanya. Tanpa ada doa, apakah kita bisa seperti yang sekarang kita lewati? Belum tentu. Karena kita doa bersama, tangan-tangan Tuhan selalu meridhoi kita semuanya, sehingga kita mampu melewati permasalahan-permasalahan yang luar biasa. Itu adalah kekuatan kita yang kedua. Ketiga, karena kalian semuanya di sini dengan tulus ikhlas melaksanakan tugas demi mencari ridho dari Allah, semuanya itu sungguh luar biasa. Terima kasih. Tolong bekerja sebaik-baiknya. Saya mengingatkan sesuatu, kita konsentrasi hanya bekerja untuk melayani pasien. Udah, tidak usah berpikir macam-macam. Layani pasien dengan baik, layani pasien dengan baik demi bangsa dan negara kita tercinta. Urusan yang politik itu bukan urusan kita, biar mereka selesaikan dengan baik. Jangan sampai kita salah langkah, kita ikut sana, ikut sini. Itu pesan saya. Kalian nanti bisa cari, kenapa sih Dr. Nalendra menyampaikan ini? Hati-hati kalian di situasi seperti sekarang. Langkah demi langkah dipikirkan. Kebersamaan kalian untuk menangani, konsentrasi ke sini aja. Selesaikan di sini aja. Tidak usah ikut macam-macam. Ini pesan saya. Moga kalian semuanya bisa seperti saya menyelesaikan tugas sampai akhir demi kepentingan bangsa dan negara kita yang tercinta. Saya juga terima kasih selama ini ke teman-teman relawan non-medis, Pak Jadid, CS. Selama ini yang membuat saya paparan, saya berbicara di nasional tentang COVID, Pak Jadid dan teman-teman yang ada di Mabes TNI. Saya gabung semuanya sehingga jadi suatu makalah dan saya berbicara di tingkat nasional tentang COVID. Terima kasih Pak Jadid telah membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan non-medis juga. Itu adalah suatu kebanggaan teman-teman PAM pada saat kita teman-teman PMI kita menyelesaikan juga dengan baik. Teman-teman TNI, terima kasih Dr. Krishna bantuannya. Sampaikan terima kasih kepada Danjon yang bekerja di sini, Danjon Mekanis telah membantu kita untuk permasalahan ini. Terima kasih Pak Sri, teman-teman lainnya. Hanya Allah yang membalas budi baik kalian. Hanya Allah yang membalas kerja tulus ikhlas kalian. Saya mendoakan semoga pandemi di Jawa Timur, Surabaya khususnya bisa berkurang. Kalau habis tidak mungkin. Seperti flu sama. Tetapi kita mempunyai kekebalan. Rumah sakit ini selesai melaksanakan tugas dengan baik. Kibarkan bendera pengabdian kita untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.